para kiai, para sepuh, asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus tim Majelis Zikir dan Tausiah Al-Bahjah yang sudah datang di Musholah Bahrul Ilmi. Mudah-mudahan pada malam hari ini adalah malam yang barokah buat kita semua. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah dan penuh maghfirah, di tempat yang belum 100% terselesaikan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti dan bertemu Kanjeng Nabi Muhammad di hari akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wabil khusus tim Majelis Zikir dan Tausiah Al-Bahjah, kami panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan waktunya sehingga bisa berkumpul dan kita bermuajahah di tempat ini, terutama karena malam ini adalah bertepatan dengan nisfu Sa'ban, yang pada malam ini buku-buku tahun kita yang kemarin sudah ditutup dan malam ini adalah malam baru, malam buku baru. Jadi dengan acara yang seperti ini, mudah-mudahan amalan kita pada tahun ke depan adalah amalan yang soleh, amalan yang baik, karena dimulai dengan awal yang baik. Insya Allah tadi pada maghrib semuanya baca Yasin 3 kali. Pertama, baca Yasin pertama niatnya untuk apa, Ibu? Panjang umur. Yang kedua, rizki yang banyak, halal barokah. Kaping kelue, tetapakan iman Islam. Dan mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk tahun kedepannya, dan mudah-mudahan pertemuan dengan tim Al-Bahjah ini bukan kali ini saja, karena ini sudah yang kedua kalinya bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan akan terus berlanjut sekaligus untuk menyirami rohani kita, terutama masyarakat Bantenan, wabil khusus pribadi saya, karena mungkin sebagai manusia biasa banyak sekali dosa-dosa kecil maupun besar yang tidak disengaja ataupun disengaja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada tim Majelis Zikir dan Tausiah Al-Bahjah apabila dalam penyambutan penerimaan yang ada di tempat kami ini kurang berkenan, tapi semata-mata ini kami lakukan adalah karena untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang atau salah, itu semua karena saya. Dan apabila kata-kata saya baik, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Al-Ustadz Maftuhin atas sambutannya, dan acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Fauzan. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan.
صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa laka syukru hatta tarda wa laka syukru idza radita wa laka syukru ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana urzuqna ilman nafi'an. Allahumma ya Rabbana urzuqna amalan salihan, urzuqna amalan mutaqabbalan, urzuqna taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa jannatal firdaus ma habibil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, sudah sepatutnya kita itu sebagai hamba-hamba Allah, sebagai ciptaannya Allah, kita itu tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita itu untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah adalah Maha Suci. Karena Allah lah Maha Agung, yang patut untuk kita agungkan, yang patut untuk kita sucikan namanya di alam semesta ini, bahkan di belahan dunia ini, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Toh kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, lisan kita senantiasa bertasbih subhanallah, subhanallah. Lisan kita senantiasa bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu semuanya kemanfaatannya kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak butuh pujian.
Allah tidak butuh tahmid kita. Walaupun seandainya seluruh makhluk-makhluk Allah ini menghina Allah, merendahkan Allah, tetap Allah Maha Agung. Tetap Allah lah zat yang telah menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang keduanya. Maka daripada itu, tatkala kita memuji Allah, sebenarnya itu adalah kebutuhan diri kita sendiri. Itu kembali kemanfaatannya adalah untuk diri kita sendiri. Karena kita menginginkan ampunan Allah, itulah yang kita inginkan. Karena kita adalah menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita pasti akan bertemu dengan yaumil akhirah. Pasti. Mau tidak mau kita pasti akan bertemu dengan kematian. Mau tidak mau kita pasti bertemu dengan syakaratul maut. Mungkin berapa banyak coba kalau kita mau mentadabbur, mau kita berangan-angan, berapa banyak di antara umat-umat manusia yang rumahnya indah, gentengnya masih utuh, catnya pun juga masih bagus, lantainya pun juga masih bagus. Tapi tatkala ditempati rumah tersebut, ternyata rumah itu adalah milik kedua orang tuanya dahulu. Dan orang tuanya pada waktu itu sudah kemana? Tidak ada dicari di rumahnya. Tatkala dipanggil orang tuanya tidak ada. Tatkala ditengok ke kamarnya dulu orang tuanya tidur di situ. Dipanggil itu orang tuanya, ditengok sudah tidak ada. Kemana itu orang tuanya? Sudah dalam barzah, sudah berada di kuburannya. Padahal rumahnya masih bagus, rumahnya masih utuh. Nanti pun kita juga akan sama. Kita tinggal di rumah kita, dan nanti beberapa tahun kemudian yang meninggal atau yang menempati rumah kita itu adalah anak-anak kita. Lantas kita kemana sudah? Sudah bertemu dengan malaikat kematian kita. Sudah bertemu dengan syakaratul maut. Kita sudah pindah dari alam ini, alam fana ini, pindah kepada alam baqa. Pindah kepada alam selama-lamanya. Karena memang umat manusia harus kita tahu hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan kita di dunia ini. Memang tugas kita bukan untuk hidup selama-lamanya di dunia. Kita bukan untuk hidup selama-lamanya di dunia. Allah mewujudkan manusia. Allah mewujudkan kedua orang tua kita. Allah mewujudkan adik kakak kita. Allah mewujudkan anak-anak kita. Sungguh ketahuilah bahwasannya seluruhnya ini tempatnya adalah di alam barzah nanti. Tempatnya adalah di alam baqa, adalah di yaumil qiyamah kelak. Dan itulah perjalanan kita yang sesungguhnya. Kita jangan sampai lupa akan perjalanan hidup kita yang sesungguhnya. Karena takutnya kita termasuk segolongan-golongan umat manusia yang mereka ini lalai akan perjalanan hidup mereka yang sesungguhnya. Sampai-sampai mereka ini hanya mementingkan kehidupan dunianya. Yang difikirkan adalah megah-megahan rumahnya. Yang difikirkan adalah kesenangan-kesenangan zahiriyahnya, tanpa memandang bagaimana ibadahnya, tanpa mengingat bagaimana itu bacaan Al-Qur'annya. Bahkan mereka ini mendidik anak-anaknya tidak masalah tidak bisa membaca Al-Qur'anul Karim, tidak masalah tidak bisa menjalankan salat, mengerti fardu dan syarat-syaratnya salat. Yang penting mereka bergelimang dengan harta benda.
Seakan-akan yang diburu adalah dunia, 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 dunia. Memang seperti itu. Memang dunia ini memang dahsyat, bisa melupakan siapa saja akan kehidupan akhirat mereka seluruhnya. Dan alhamdulillah, alhamdulillah sekarang kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, yang agung, yaitu adalah bulan Ramadan. Sekarang ini kita alhamdulillah berada di malam yang mulia, malam nisfu Sa'ban, malam yang mulia, malam yang agung. Ini bulan Sya'ban, ini pun juga bulan yang mulia. Diisyaratkan dari Al-Imam Ahmad, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila an ikthari siyami fi Ramadan fi Sya'ban, bahwasanya Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ikthar, mengenai memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak di bulan Sya'ban. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu syahrun, sesungguhnya bulan Sya'ban ini adalah sebuah bulan turfa'u fiha al-a'mal, yang akan diangkatnya seluruh amal-amal umat manusia wa uhibba, dan saya ini senang, dan saya ini senang kata Rasulullah, wa uhibba ayyurfa amali wa anna shaimun, dan saya senang tatkala amal-amal saya ini diangkat oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berpuasa. Jadi puasa di bulan Sya'ban ini sunnah. Jadi mulai dari awal bulan Sya'ban tanggal 1, 2, 3, 4 sampai akhir bulan Sya'ban sunnah. Diperbolehkan. Kecuali kalau mengkhususkan 15 hari yang akhir, jadi tanggal 16, 17, 18 sampai akhir, mengkhususkan itu, baru itu hukumnya haram. Tahrim ma ghairu sihah, dengan tanpa sah, itu haram plus tidak sah. Dan perlu diketahui, itu adalah amal-amal umat manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ngangkatnya melalui para malaikat-malaikat Allah, diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kulla amin atau kulla sanatin, setiap 1 tahun sekali. Ini diangkat seluruhnya ijmalan, diangkat seluruhnya itu di bulan Sya'ban. Dan di setiap minggu, kata Rasulullah, ini isyarah dari Rasulullah, setiap minggu pun amal-amal manusia ini juga diangkat oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap minggunya adalah dua kali, yaitu adalah hari Senin dan hari Kamis, yang sering kita kenal dengan puasa Senin Kamis. Setiap minggu 2 kali, setiap minggu 2 kali, setiap minggu 2 kali. Ini karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah itu yataharra saumahuma, Rasulullah ini terus menerus menjaga itu. Jadi Rasulullah itu menjaga puasa Senin Kemis.
Jadi sering dilakukan beliau, sering dilakukan beliau, sering dilakukan beliau. Jaga terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahuma yaumani turfa'u fihima al-a'mal. Sesungguhnya hari Senin, Kamis itu adalah 2 hari yang mana turfa'u fihima al-a'mal, yang mana di dalam 2 hari tersebut ini amal-amal umat manusia pada hari Senin dan hari Kamis ini diangkat oleh para malaikat-malaikat Allah, dilaporkan kepada Allah. Fahibbu, kata Rasulullah, maka saya senang, ayurfa amali wa ana shaimun, maka saya senang tatkala amal saya ini diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berpuasa. Bayangkan, tiap hari, tiap Senin dan tiap Kamis. Bahwasanya juga di dalam kitab-kitab ulama salaf, bahwasanya di setiap siang hari dan setiap malam hari amal-amal kita itu juga diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan tiap harinya. Bagaimana kita bisa menghindar itu semuanya? Kita tidak bisa menghindar. Setiap hembusan nafas yang kita keluarkan dan setiap nafas yang kita masukkan itu semuanya ada catatan masing-masing. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kelak di yaumil qiyamah, di dalam yaumil hisab, kita semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu kita itu menghembuskan nafas kita, apa yang kita ingat? Dan berapa kali satu hari kita menghembuskan nafas? Dan berapa kali pula kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala nafas ini menghembus? Padahal itu setiap hembusan nafas itu ditanya, hei hamba Allah, tatkala engkau menghembuskan nafas pertamamu, apa yang kau ingat? Apa yang kau ucapkan? Hembusan yang kedua, apa yang kau ucapkan? Apa yang kau ingat? Apa yang kau lakukan? Ayo. Dan tatkala nafas ini kita masukkan, itu juga ditanyai oleh Allah. Tatkala engkau menghirup nafasmu, apa yang kau lakukan? Siapa yang kau ingat? Siapa yang kau ucapkan? Berzikirkah engkau kepada Allah ataukah engkau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal enak zikir itu ya. Kita harus senantiasa sebagai umat muslim, umat Islam, kita harus zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Allah, 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 Allah. Sulitnya apa coba? Allah itu ibarat ya, pada waktu kita itu mengambil nafas, kita ambil Allah. Kita pada waktu melepaskan nafas, Allah. Enak itu. Allah. Sambil ngambil nafas, sambil bilang Allah. Lepaskan Allah. Tinggal ibarat lidah itu ditubrukkan ke atas itu. Apa ditubrukkan bahasa sini? Ditabrakkan ke langit-langit. Allah. Lepaskan Allah. Allah. Beratnya apa? Beratnya apa itu? Allah. Masih berat nyangkul di sawah itu. Masih berat ngangkat bata itu. Masih berat itu ngangkat semen, itu lebih berat daripada itu semuanya. Tapi coba kita lihat, apakah kita sudah melaksanakan itu semuanya? Sambil jalan-jalan Allah, Allah, ngambil nafas Allah, Allah. Ini kelihatannya ringan, ini memang ringan. Tapi permasalahannya hawa nafsu kita yang besar. Tapi permasalahannya setannya itulah yang besar. Yang enggak terima itu setan iblis laknatullah itulah ya. Yang mengajak kita itu untuk bertempat di neraka jahanam itu loh, yang enggak akan terima itu.
Dia akan senantiasa membuat kita itu ghaflah, senantiasa membuat kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Tidak ingat apa-apa. Yang kita ingat maka uang aja, duit, uang. Yang kita ingat adalah pekerjaan saja. Mana Allahnya? Padahal kita tinggal di dunia bukan selama-lamanya. Kenapa yang kita ingat adalah dunia? Kalau kita sadar kita nanti akan selama-lamanya ingat di akhirat, harusnya kita itu memperbanyak mengingat akhirat. Dengan apa kita itu supaya ingat akhirat? Biar kita itu memperbanyak bekal. Biar bekal kita itu nanti enggak lupa. Makanya ini di malam bulan nisfu Sa'ban ini sudah temurun dari ulama salaf. Ulama salaf itu adalah para sahabatnya Rasulullah. Mereka itu pada waktu di malam bulan Sa'ban berkumpul. Yajtami'un. Mereka itu berkumpul satu sama lain. Para ulama-ulama ini semoga ini jadi ulama semuanya ini berkumpul. Anak-anaknya sebagai ulamanya Rasulullah. Dan semoga kita kelak nanti bertemu dengan Sayyidina Muhammad SAW. Mereka yajtami'una, mereka berkumpul. Kalau ulama sudah berkumpul itu memang apa yang dibahas coba? Kalau ulama yang berkumpul itu bahas dunia, bahas ladang, apa bahas masakan. Di bulan Nisfu Sa'ban ini dari turun temurun dari ulama-ulama salaf, mereka yajtami'una berkumpul. Kalau ulama berkumpul yang dibahas adalah zikir, bacaan Al-Qur'anul Karim. Kecuali kalau pengusaha berkumpul ya yang bahas bisnis. Tapi ini adalah ulama-ulamanya Rasulullah, ahli ilmu, orang yang punya hadis, orang yang punya Al-Qur'an, orang yang punya amal. Tatkala mereka berkumpul adalah untuk kebaikan. Bahkan diterangkan di dalam Ihya'ul Ulumuddin, anak baca dalam Ihya'ul Ulumuddin, Imam Ghazali radhiyallahu an, Abu Hamid, dan di dalam juga kitab I'anatul Talibin itu juga kita menemukan bahwasanya adatnya ulama salaf pada waktu malam nisfu Sa'ban seperti ini. Maka ini mumpung nisfu Sa'ban kita ingatkan tentang fadilah keagungan nisfu Sa'ban. Pada waktu bulan nisfu Sa'ban seperti ini, 15 hari seperti ini, mereka salat. Salatnya bagaimana caranya? Ada dua cara salatnya. Salatnya yang pertama yaitu adalah mereka para ulama-ulama salaf berkumpul tadi, mereka salat 100 rakaat. Mungkin di sini pernah ya. Mungkin ulama-ulama Cirebon juga pernah mungkin di pondok pesantren. Mungkin ada ya. Kalau di daerah Ana dulu, daerah saya dulu di Tulungagung itu juga pernah itu kiai pondok pesantren salat 100 rakaat itu. 100 rakaat, 2 rakaat dengan satu taslimatin, dengan satu salaman. Jadi 2 rakaat selesai, assalamualaikum, berdiri lagi 2 rakaat sampai 100 rakaat. Berarti berapa taslimah itu? 50. Mereka berkumpul seperti itu ulama itu bareng-bareng. Warubbama yusalluna jama'atan, dan mereka terkadang itu salat nisfu Sa'ban seperti itu salat dalam keadaan jamaah, membangunkan diri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Dan apa bacaan pada waktu salat tersebut? Bacaannya adalah qul huwallahu ahad, salatul ikhlas. Hadiyata asyara, sebanyak 11 kali. Jadi setiap rakaat 11 kali. Jadi setelah Fatihah waladdallin selesai, langsung membaca qul huwallahu ahad 11
11 kali sampai habis itu 100 rakaat. Allah. Ini berat memang. Tapi mereka sudah derajat makom tinggi itu ringan. Kalau kita Masya Allah 100 rakaat, aduh. Ya, encoknya kumat ini ya. Aduh. Hah? Ikannya gosong nanti. Aduh. Kakinya Masya Allah bisa bengkak ini. Yang kedua, caranya yang kedua ini kita hanya ungkapkan saja bahwasanya dulu ulama-ulama itu seperti itu loh. Ulama sahabat-sahabat itu Masya Allah ibadahnya tekun kayak gitu loh. Ada kita yang tidak ada seujung jari itu tidak ada gitu. Tidak ada. Tapi kita inginnya surga firdaus. Semoga surga firdaus. Waduh. Tahajudnya telat. Ya. Duhanya telat. Zikirnya lupa. Aduh. Mintanya surga firdaus. Subhanallah. Memang ini kita ini ya. Yang kedua, caranya adalah 10 rakaat. Jadi hanya 10 rakaat. Jadi 5 salaman. Tapi setiap rakaat ini membaca surat Ikhlas 100 kali. Mi'aja marrah. 100 kali. Jadi Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Terus qul huwallahu ahad sampai 100 kali. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ingat kepada Allah terus seperti itu. Itu sudah turun temurun itu. Turun temurun. Nah ini Imam Ghazali juga di dalam I'anatul Talibin, mengapa mereka itu menjalankan sholat seperti itu? Yusammuna bisolatil khair katanya. Mereka itu menyebutnya sholatnya seperti itu yang dilaksanakan di 15 hari bulan Sya'ban ini mengatakan adalah sholat kebaikan. Memang ada khilaf di antara ulama, yang satunya tidak memperbolehkan karena hadisnya maudhu. Tapi kita ngikut yang ulama salaf yang sudah temurun yang mana di Indonesia seperti ini. Dari Nahdiyin seperti Nahdlatul Ulama seperti itu. Dari pondok-pondok pesantren, pondok-pondok salaf juga seperti itu. Wali Songo kita seperti itu. Sudah turun temurun dari ulama-ulama salaf. Lah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW untuk istimbat, untuk mengambil hukum tentang sholat nisfu Sya'ban tadi, yang ada yang 100 rakaat tadi, ada yang 10 rakaat. Tapi bacaannya beda. Yang satunya 11 kali, yang satunya 100 kali. Ya coba aja, enggak apa-apa. Ya 1 rakaat aja. Jangan 1 rakaat, 2 rakaat aja sudahlah. 100 kali. Berdiri tidur nanti. Aduh. Sujud nggak bangun-bangun nanti ya. Ini dari Al-Imam Hasan Bisri. Hasan Bisri itu adalah tabi'in. Jadi Hasan Bisri itu adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu ya anaknya sahabat itu maksudnya. Setelah beliau Rasulullah wafat, Imam Hasan Bisri lahir. Imam Hasan Bisri itu alim alamah, sufiyah, alim, zuhud beliau. Ulama gede. Beliau itu suatu ketika itu, ini cerita tentang sedikit sekelumit tentang Imam Hasan Bisri. Suatu ketika beliau itu kecil kan, namanya orang kan pernah kecil kan, walaupun ulama kan pernah kecil. Pada waktu beliau itu murahik itu tahu, kecil. Murahik itu ya seumuran sekitar mau balik gitu ya, sekitar 9 tahun, 10 tahun itu ya. Ya, murahik. Pada waktu beliau itu murahik, diceritakan beliau itu
minta izin kepada istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah. Minta izin ke beliau untuk diperbolehkan masuk rumahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada waktu beliau itu kecil murahik itu masuk ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana murahikun, di dalam kata beliau, saya pada waktu itu masih murahik, masih kecil. Dan pada waktu saya masuk, kata Imam Ahmad Hasan Bisri, pada waktu saya masuk rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pandang itu ke atas dan tangan saya angkat ke atas. Pada waktu tangan saya angkat ke atas, saya sudah sampai itu ke langit-langit rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah sampai gentengnya. Kalau di sini genteng, tahu genteng ya? Atapnya, saya sudah bisa menyentuh atapnya tatkala tangan saya ini saya angkat ke atas. Allah, rumahnya Rasulullah. Rumahnya Rasulullah. Padahal beliau Imam Hasan Bisri masih murahik, kecil, umur 10 tahun, bukan dewasa tinggi ya ini, ndak, kecil beliau. Tapi tatkala tangannya di atas menyentuh langit-langit atasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Bagaimana musola ini? Ayo. Lebih tinggi mana dengan rumahnya Rasulullah? Menunjukkan kesederhanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, bagaimana rumah kita? Rumah kita lebih bagus atau lebih jelek daripada rumah Rasulullah? Ayo. Malu? Bagaimana rumah kita? Rumah kita lebih tinggi atau tidak dengan rumahnya Rasulullah? Apakah memang Rasulullah nggak mampu bangun rumah megah? Apa Rasulullah nggak mampu untuk punya uang? Rasulullah doa gunung jadi emas itu. Lah kita ya donga sampai mimiren ya gunung cermai nggak jadi emas itu. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Rasulullah? Tapi rumah Rasulullah SAW begitu sederhananya. Sampai beliau Imam Hasan Al-Bisri itu mengatakan, seandainya rumah Rasulullah SAW masih ada, sekarang rumah Rasulullah sudah tidak ada itu. Allah, dihancurkan gara-gara bid'ah syirik, rumah Rasulullah digulung itu. Allah, gara-gara nyium rumahnya Rasulullah syirik. Aduh, gara-gara memeluk rumahnya Rasulullah syirik. Padahal ya kita kan rindu sama Rasulullah. Coba rindu kan, namanya orang rindu itu bekasnya orang yang dicintai, Masya Allah, ya diciumi kan. Coba ibarat ada seorang anak gadis ataupun laki-laki, seorang gadis yang begitu cinta banget kepada ibunya, yang begitu cinta banget kepada ibunya. Tiba-tiba ibunya meninggal dunia. Namanya cinta, seorang anak cinta kepada ibunya, cinta kepada bapaknya. Pada suatu ketika ada seseorang yang membawakan itu sebuah koper yang di dalamnya ada baju-baju ibunya. Terus apa yang dilaksanakan anak itu coba? Yang lama nggak berjumpa dengan ibunya, sudah puluhan tahun memendam rasa kerinduan dengan ibunya. Sudah puluhan tahun dia tidak pernah memandang wajah ibunya. Apa yang dilakukan kepada baju ibunya? Dibuka itu baju ibunya, Allah, diambil, mungkin diciumi itu bajunya. Dan itu wajar seperti itu. Apakah mencium baju ibunya syirik ya? Neraka. Apakah mencium rumahnya Rasulullah syirik? Justru itu adalah tanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dulu pada waktu sahabat Rasulullah tidak berludah itu mengeluarkan ludahnya, kecuali tangan-tangan sahabat semuanya berebut ludah Rasulullah. Bagaimana? Diusapkan ke wajah sahabat ludahnya Rasulullah. Syirik itu sahabat, ngambil ludahnya Rasulullah syirik. Semua yang keluar dari baginda Rasulullah mulia. Semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad adalah mulia. Imam Hasan Bisri tadi, kalau seandainya rumahnya Rasulullah itu masih ada, dan sampai sekarang seandainya masih ada, tatkala maka akan memberikan hikmah yang begitu besar bagi orang yang memandang rumah Rasulullah, akan bisa belajar ketawaduan yang begitu besar, akan bisa belajar kerendahan diri yang begitu besar. Karena rumah Rasulullah begitu sangat-sangat sederhana. Allah ternyata Rasulullah, dilihat dari rumahnya saja Allah, rumahnya kecil, tidak tinggi, hanya satu seperti ini, dan lantainya tidak ada Allah. Padahal itu baginda Rasulullah. Dunia ini diciptakan untuk Rasulullah. Surga dan neraka juga diciptakan karena Rasulullah. Tapi Rasulullah begitu sederhananya tatkala kita memandang Allah, ini adalah rumahnya Rasulullah, sangat begitu tawaduknya, sangat begitu sederhananya ternyata Rasulullah. Akhirnya kita bisa belajar akan kesederhanaan, akan meninggalkan dunia, tidak cinta kepada dunia. Tapi ternyata sekarang rumahnya Rasulullah sudah tidak ada. Kita sudah tidak bisa belajar lagi, tidak bisa belajar lagi tentang melihat rumahnya Rasulullah. Tinggal kenangan rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tadi Imam Hasan Bisri. Imam Hasan Bisri meriwayatkan ini dari salasuna minnas sahabah. Ini beliau mendapat keterangan ini dari 30 sahabat. Jadi mendapatkan hadis ini dari 30 sahabat. Bagaimana hadisnya bunyinya? Inna man shalla fi hadhil kaifiyah wa fi hadhil lailah, barang siapa seseorang yang salat dengan cara seperti itu tadi, ada dua cara tadi, yang 100 rakaat sama 10 rakaat. Wa fi hadhil lailah, dan di malam itu, yaitu adalah malam nisfu Sa'ban. Barang siapa yang melaksanakan seperti itu, maka nadhara Allah subhanahu wa ta'ala sab'ina natrah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pada malam itu akan memandang seorang hamba tersebut dengan 70 pandangan rahmat. Walikulli natrah sab'ina hajatan, dan setiap satu natrah itu satu pandangan rahmatnya Allah kepada seorang hamba yang melaksanakan salat nisfu Sa'ban, maka akan dipenuhi 70 hajatnya. Makanya disunahkan untuk memperbanyak doa. Dan wa adnaha adalah maghfirah, yang paling rendah-rendahnya yang diberikan hajat oleh Allah terhadap hamba-hambanya yang melaksanakan salat nisfu Sa'ban, itu adalah siapa yang minta ampunan akan dikasih ampunan. Siapa yang minta ampunan dikasih ampunan. Makanya kita hidupkan ini nisfu Sa'ban. Jangan ngorok nanti malam ya. Jangan buat pulau ya. Bangun. Ini adalah, kalau memang nggak mampu 100 rakaat, baca ya Al-Quranul Karim. Mereka yajtami'un, mereka para ulama-ulama itu kumpul entah zikir kepada Allah, entah baca Al-Quran, entah sholat tahajud, yang penting menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Karena itu tadi hadis dari Imam Hasan Bisri, bahwasanya Allah akan memandang malam itu 70 pandangan, dan setiap pandangan itu ada 70 hajat yang
Yang diberikan berarti 70 kali 70 berapa itu, enggak tahu hitung-hitungannya ini ya. Dan setiap itu akan diberikan ampunan hajatnya di, ya Allah saya minta hajat ketemu Nabi Muhammad, gitu aja sudah. Ya Allah nanti saya minta hajat surganya paling tinggi walaupun duhanya telatan. Walaupun tahajudnya kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu 3 kali, ya mungkin capek. Dah yang penting minta surga Firdaus. Memang itu ajaran Rasulullah. Kalau kita ini meminta sesuatu, mintalah yang paling tinggi. Kalau kita itu diperintahkan untuk minta surga, maka mintalah surga yang paling tinggi. Dan ini di dalam malam ini juga kita untuk menghadapi bulan Ramadan, maka persiapkan diri kita, bersihkan diri kita, zahir kita pun juga kita bersihkan. Kita akan bertemu dengan kekasih kita, yaitu adalah bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan anugerahnya Allah, dibentangkan seluas-luasnya di bulan Ramadan. Harus kita tumbuhkan kecintaan kita kepada bulan Ramadan. Bahkan di dalam janji Rasulullah, barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk neraka. Cinta, ibarat cinta itu Masya Allah, orang yang rindu kan, rindu untuk bertemu bulan Ramadan. Kalau orang tersebut rindu tatkala bertemu dengan bulan Ramadan, Masya Allah, ibadahnya, puasanya sempurna, bacaan Qur'annya sempurna, tarawehnya nggak pernah bolong. Ngaku cinta bertemu bulan Ramadan, puasanya bolong. Aduh. Ngaku cinta, wah saya cinta bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat Allah, saya cinta. Ternyata tarawehnya bolong. Aduh. Bertepuk sebelah tangan ini. Ngomong cinta tapi nggak pernah ngasih makan. Aduh, suaminya ngomong, aduh dek saya cinta engkau, saya cinta engkau. Udah ya puasa tiap hari ya, nggak usah kasih makan ya. Aduh, ya ini nasib itu. Aduh dek saya cinta, bentakan. Sana, tuh cuci. Sana, tuh kambingnya itu carikan rumput. Waduh, istrinya sudah ngajikan rumput ini. Katanya cinta, tapi kok gitu, nggak sesuai dengan ungkapan. Kalau kita itu cinta kepada bulan Ramadan, berarti bulan Ramadan datang, Allah kita ciumi itu bulan Ramadan, kita peluk itu bulan Ramadan, kan gitu. Tatkala kita cinta kepada istri kita datang itu Allah sambut. Bukan kok cinta, datang dah tidur di luar sana. Sudah dia tidur di emperan sana, ya cinta dari mana, kan bohong. Dek saya cinta karena aku cinta kepada engkau, maka silahkan engkau tidur di tengah jalan. Aduh, ya bohong ini ya. Sama dengan bertemu dengan bulan Ramadan, cinta, aduh cinta, tapi tidak puasa. Aduh, bohongan itu. Kan katanya Pak Ustadz kan kalau sudah cinta bulan Ramadan yang penting senang, saya senang. Maka Allah akan mengharamkan jasad saya untuk masuk neraka, kan gitu. Yang penting saya sudah cinta. Lah cintanya dipukuli, ya bohongan itu, kadzib itu. Hanya lisan saja cintanya, bukan masuk di relung hati. Makanya kita bersihkan ini jasad kita bersihkan jasad kita bersihkan batin kita. Jangan sampai ada permusuhan di antara kaum muslimin yang lainnya. Kalau ada kebencian kepada tetangga kita cepat minta maaf. Kalau ada kebencian, mungkin ada permusuhan dengan orang tua, ayo cepat-cepat sekarang ini minta maaf. Karena kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita harus baik kepada tetangga. Ulama-ulama salaf itu kalau bulan Ramadan, kalau bulan Sya'ban seperti ini, berkeliling mereka, minta maaf kepada yang lainnya. Berkumpul mereka, minta maaf. Karena apa? Membersihkan jiwanya terlebih dahulu. Karena untuk mempersiapkan bertemu dengan bulan
Ramadan. Jiwanya dibersihkan, jasadnya pun juga dibersihkan karena bertemu dengan kekasihnya, kan gitu. Kalau kita ingin bertemu dengan kekasihnya, dengan istri yang dicintai, masa baunya nggak mandi, kan gitu. Mau bertemu dengan istri yang cintai, Masya Allah, mandi dulu, bajunya juga dicuci, pakai harum-haruman ya, gosok gigi, rambutnya dirapikan, kan gitu ya, kutunya dihilangkan, kan gitu. Mau bertemu kekasihnya kok kutunya, Masya Allah, telurnya banyak, kan ya. Dibersihkan semuanya, dibersihkan, mau kekasih bertemu kayak gitu, hatinya juga dibersihkan seperti itu. Ulama-ulama salaf seperti itu adatnya, minta maaf kepada sesama, bicara yang sopan. Lisan ini Masya Allah, lisan ini Masya Allah, lisan ini dahsyat. Makanya kita diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakan lisan itu untuk bertasbih, bertahmid, memuji yang lainnya, mengagungkan yang lainnya, indah kepada yang lainnya, bukan untuk mencaci, apalagi untuk membid'ahkan, aduh, untuk mengkafirkan, aduh, ini repot ini sudah. Lisan itu untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendoakan saudaranya. Kalau saudaranya salah, kita datang kepadanya, bahkan kita minta maaf aja sudah. Kalau kita nggak punya salah, yang penting kita adalah rukun kepada mereka seluruhnya. Dan ini musalla ini alhamdulillah tahap pembangunan ini ya, tahap pembangunan ini. Bulan nisfu Sa'ban, hajatnya dikabulkan di malam nisfu Sa'ban, seperti tadi hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Bisri. Makanya nanti malam ini minta tolong, ini nanti malam ini untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semuanya, kita semuanya ini adalah umat sebaik-baik umat manusia. Siapa itu? Yang mengajarkan akan kebenaran, yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang berjuang untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berjuang, kalau memang punya harta ya hartanya berjuang, gitu. Kalau punya ilmu ya ilmunya berjuang sesuai apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan diberikan, dititipkan sebenarnya. Dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, ini titipan semuanya ini. Hidung kita ya titipan, nanti rusak hidung kita ya. Mata kita nanti titipan, ini juga nanti akan terkejam nanti. Rumah kita juga titipan nanti, anak kita yang nempati itu. Sudah titipan semuanya. Sana itu loh, alam barzah 2x1 itu loh yang nggak titipan itu, di situ nanti ya. Semuanya titipan, dan kita adalah sunnahnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar kita itu. Kalau kita punya uang ya kita berjuang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan uang kita. Kalau punya ilmu, kita berjuang kepada Allah dengan ilmu kita. Kalau nggak punya dua-duanya, uangnya nggak punya, ilmu nggak punya, dengan apa? Dengan tenaga ya. Dengan tenaganya yang kuat, dengan tenaganya berjuang. Kalau sudah nggak mampu, uang nggak punya, ilmu nggak punya, tenaga nggak punya, aduh ini. Satu dengan doanya. Ya, doakan nanti malam ya. Doakan nanti malam semoga ini nanti semakin gede, semakin gede, semakin gede. Perjuangan-perjuangan Rasulullah SAW di sini semakin tumbuh, semakin tumbuh, semakin tumbuh. Anak-anak kita semuanya adalah menjadi ulama-ulamanya Rasulullah. Kalau nanti tumbuh di sini semuanya, siapa nanti yang akan beruntung? Keturunan-keturunan kita seluruhnya. Siapa yang akan selamat nanti? Penduduk-penduduk sini semuanya. Makanya syiar ini harus terus berjalan terus. Nanti malam doain semoga pembangunan ini cepat selesai. Semoga di sini nanti ada pondok pesantren, doain ya. Semoga di sini nanti ada sekolahannya, doain semuanya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, Allah mudah untuk membangun itu semuanya. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita itu kere, nggak punya duit, ya nggak punya ilmu, ya nggak punya tenaga, Allah yang maha kaya nanti. Allah yang akan melunasi itu semuanya. Allah yang akan membangun itu semuanya. Kita hanya tinggal minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bangunkan pondok. Jadi besok sudah selesai, enak kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bangunkan madrasah. Jadi enak ya.
Enak. Allah idza arada syai'an fayaqulu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu tinggal ngomong kun fayakun, jadilah engkau. Jadi sudah selesai. Kayak ini ya juga kun fayakun dari Allah Subhanahu wa taala. Dulunya tidak ada. Karena kun fayakun brojol 1 itu ya. Brojol 2 anaknya. Brojol 3 anaknya 5 Allah sampai 10. Dari mana itu kan? Sama nanti seperti ini, masjid musola untuk bangun pondok pesantren, brojol nanti 1 pondok pesantren, brojol nanti 2 lagi, brojol, mudah Allah Subhanahu wa taala itu nanti. Makanya ini nanti kita hanya meminta kepada Allah, nanti malam jangan lupa ya, salat tahajud minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini nanti musola cepat selesai pembangunannya, ada pondoknya semuanya, pendidikannya semuanya dididik menjadi ulama-ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, wahai Zat yang telah menciptakan kami, wahai Zat yang telah mewujudkan kami di dunia ini, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah menciptakan bumi ini. Ya Rabb, malam ini ya Rabb, kami mengadahkan kedua tangan kami. Kami bermunajat kepada Engkau ya Rabb. Kami memohon kepada Engkau ya Rabb. Kami sadar kami ini hina ya Rabb. Kami sadar kami ini penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kemaksiatan. Kami kotor. Kami sadar kami kotor. Mulut kami kotor, penuh dengan kemaksiatan. Mata kami pun juga kotor, penuh dengan kemaksiatan. Telinga kami pun juga kotor, penuh mendengar kemaksiatan. Kaki kami pun juga kotor, penuh melangkahkan di tempat-tempat kemaksiatan. Kami sadar ya Rabb, bahwasanya kami kotor, kami tidak patut untuk menyebut nama-Mu yang maha suci. Bahkan kami tidak patut untuk mengadahkan tangan kami untuk meminta kepada Engkau ya Rabb. Kami tidak mampu ya Rabb. Tapi kemana lagi kami akan meminta pertolongan? Kemana lagi kami akan meminta ampunan ya Rabb? Hanya kepada Engkau lah kami ya Rabb. Hanya kepada Engkau lah ya Rabb tempat kami meminta. Hanya Engkau lah ya Rabb yang memiliki surga. Hanyalah Engkau lah ya Rabb memiliki neraka. Hanya Engkau lah ya Rabb memiliki ampunan, memiliki maghfirah, memiliki rahmat. Hanya Engkau lah ya Rabb. Maka hanya kepada Engkau lah kami memohon. Maka hanya kepada Engkau lah kami meminta ya Rabb. Kami minta ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa sanak saudara kami. Ampuni dosa suami dan istri kami ya Rabb. Ampuni dosa anak-anak kami, mungkin mereka sudah meninggal dunia. Ampuni mereka semuanya ya Rabb. Mungkin kedua orang tua kami ada yang meninggal dunia, ampuni mereka semuanya ya Rabb. Berikan kenikmatan mereka semuanya di alam barzah ya Rabb. Jadikan alam barzah mereka raudhah min riyadil jinan, taman sebagai taman-taman surgamu ya Rabb. Kami cinta kepada mereka. Kami cinta kepada saudara-saudara kami yang telah wafat. Maka kumpulkan kami semuanya ya Rabb dengan Habibil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami di surgamu kelak ya Rabb, dengan keluarga kami, dengan guru-guru kami, dengan istri kami, dengan anak-anak kami yang sudah meninggal ya Rabb. Kumpulkan kami semuanya ke surgamu ya Rabb. Ya Rabb, bersihkan hati kami. Bersihkan hati kami dari kesombongan. Bersihkan hati kami dari sifat ujub. Bersihkan hati kami ya Rabb dari sifat-sifat yang Kau benci ya Rabb. Jangan biarkan kami merendahkan dengan sesama. Jangan biarkan kami ini mengejek dengan sesama.
Jadikan lisan ini senantiasa memuliakan dengan sesama, mendoakan dengan sesama, mendoakan kepada tetangga kami, mendoakan kepada keluarga kami, ataupun mendoakan kepada saudara-saudara ataupun keluarga kami yang sudah meninggal dunia ya Rabb. Jadikan kematian kami ya Rabb, kematian kami pasti akan kami temui. Kematian kami pasti akan kami temui ya Rabb. Syakaratul maut kami tidak akan lama lagi akan menjemput kami. Jadikan kami semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang kami harapkan, itulah yang kami inginkan selama-lama ini ya Rabb. Lisan dan hati ini mampu mengucapkan kalimah yang agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dengan ditutup dengan doa maka berakhir pula acara pada malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan terlebih bisa kita amalkan di keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa